Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Falkifari, NIM 2018 103 703 112 56 dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek basis data yang saya kerjakan dengan tema manajemen layanan laundry pakaian. Pada penjelasan video ini akan saya jelaskan tentang dua poin penting, yaitu Entity Relationship Diagram yang saya buat dan pembuatan dari physical data modelingnya. Lanjut ke Entity Relationship Diagram. Pada ERD yang saya buat, berikut adalah ERD yang saya buat tentang layanan laundry pakaian. Pada umumnya, layanan laundry pakaian terdapat 4 entitas, yaitu pelanggan, transaksi, pegawai, dan jenis barang. Kenapa di sini ada catatan gaji dan tarif? Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian kenapa ada entitas layanan cuci? Dan kenapa bisa tersambung pakaian? Karena pada umumnya layanan laundry perusahaan laundry lainnya, layanan cuci basah, kering, dan cuci setrika hanya melayani untuk produk pakaian. Sedangkan untuk produk bed cover, selimut, ataupun yang lainnya tidak mendapatkan layanan cuci. Maka dari itu, di sini ada relasi yang terhubung antara pakaian dengan layanan cuci. Lanjut, untuk penjelasan dari modeling historical data, saya contohkan sebuah kasus di mana sebuah perusahaan layanan laundry dapat menerima lebih dari satu permintaan laundry dalam satu harinya, di mana perusahaan ingin melacak kapan tanggal masuk dan kapan tanggal selesai barang yang dikerjakan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan atau memberikan alokasi pada pelanggan untuk kapan mengambil barangnya. Dengan hal tersebut dapat membantu pelanggan untuk tidak sering bolak-balik untuk mengecek apakah barangnya selesai dikerjakan atau tidak. Mengapa saya mengambil historical data seperti ini? Karena mengambil dari pengalaman saya sering kali terjadi untuk bolak-balik ke laundry karena petugas laundry tidak memberikan tanggal pasti pada bond ataupun perkataannya, karena bisa jadi ketika bilang 3 hari ternyata selesainya 4 hari. Karena untuk itu perusahaan ingin mengetahui kapan barangnya selesai. Nah, dalam untuk kasus berikut, saya membuat dua entitas di mana ada pelanggan dan transaksi untuk mengetahui tanggal pelacakan barang dari barang dan kapan selesainya. Di sini ada hal yang penting di mana ada atribut tanggal masuk yang bersifat mandatori, jadi harus diisi ketika barang diterima, akan langsung diisi, dan tanggal selesai dan tanggal kembali. Atribut tanggal selesai ini untuk mengetahui kapan barang akan selesai, dan tanggal kembali untuk atribut untuk mengetahui tanggal barang diambil oleh pelanggan. Dan kedua tanggal selesai dan tanggal kembali akan bersifat opsional. Kenapa opsional akan dijelaskan pada slide berikutnya, di mana penerapan dari pelacakan ini, di mana misal ID pelanggan di pelanggan 1, barang yang masuk kepada perusahaan tanggal 1 bulan 5 tahun 2020, di sini kosong. Kenapa kosong? Karena perusahaan harus saja menerima barangnya, maka ini bisa kosong karena ada opsionalitas dari atribut tanggal selesai dan tanggal kembali. Ketika barang sudah selesai, maka perusahaan dapat mengisi data bahwa barang tersebut sudah selesai dikerjakan. Misal di sini tanggal 4, dan total ini bersifat mandatori. Kemudian tanggal keluar masih belum diisi, karena kenapa? Belum tentu pada tanggal 4 barang tersebut akan diambil oleh pelanggan. Ketika pelanggan dapat mengambilnya, maka perusahaan baru bisa mengisi bahwa tanggal 5 pelanggan mengambil barang laundryannya. Nah, termasuk untuk ID pelanggan 2, tanggal masuk 10, selesainya kosong dan keluarnya kosong dengan total 50.000. Kemudian selesai barangnya pada tanggal 15 dan ternyata pelanggan mengambilnya pada 5 hari kemudian, yaitu tanggal 20. Maka dari itu, proses historical data ini penting karena untuk mengetahui ketika waktu sibuk barang selesai kapan, atau waktu senggang barangnya selesai kapan. Jadi kita bisa memberikan waktu yang pasti kepada
para pelanggan untuk kapan kembali untuk mengambil barangnya. Hal ini mobile historical data dapat dilakukan pada catatan gaji. Untuk penjelasan catatan gaji kurang lebih sama dengan slide Oracle 8.1. Lanjut untuk modeling change price-nya. Di sini ada kasus di mana pasti dalam suatu perkembangan bisnis apapun, termasuk layanan laundry ini, tentu akan dapat mengalami perubahan tarif atau perubahan harga pada jasanya. Hal ini mungkin dapat dipengaruhi oleh inflasi atau biaya operasional atau perangkat lainnya atau penambahan pegawainya. Maka dari itu, untuk memodelkan change price ini, maka kita harus buat entitas tarif, di mana ada atribut tanggal mulai, di mana tanggal mulai ini bersifat UID, unik, dan tanggal akhir dan harga di sini bersifat mandatori, dan tanggal akhir untuk opsional. Kenapa opsional? Nanti dapat diketahui pada slide berikutnya. Untuk slide berikutnya di sini saya sederhanakan karena jenis layanan ini termasuk dalam pakaian, bisa dimasukkan agar dapat dimulai, maka bisa kita lihat ke tampilan gambar yang sebelah kanan, di mana ada garis penghubung antara transaksi dan tarif. Kenapa ini terhubung? Karena misal tanggal masuknya tanggal 1 dan mulai tarifnya, untuk mengetahui tarifnya dari apakah tanggal 1 ini masuk dari mana, dari mulai tarif dan akhir tarif. Ada jangka waktu tersebut. Misal tanggal masuk ini ada dalam jangka waktu tersebut, maka harga tersebut akan masuk ke transaksi. Apabila mulai tarifnya berubah, maka bisa jadi pada transaksi berikutnya akan berubah juga harganya. Jadi akan menyesuaikan dengan tarif ini. Tapi kita tidak perlu menggambar hubungan relasinya seperti ini, karena ini juga cukup untuk menggambarkan modeling change price-nya. Kemudian untuk subtype atau ARCS-nya, di sini saya terapkan subtype karena bed cover, pakaian, dan selimut merupakan jenis barang, merupakan salah satu merupakan jenis barang. Jadi dan pada bed cover, pakaian, dan selimut kebanyakan atributnya terdapat pada subtype jenis barang, bisa digabungkan. Maka dari itu penerapan bed cover, pakaian, selimut ini akan jadi subtype, bukan sebagai ARCS, termasuk pada layanan cuci. Tapi kemungkinan layanan cuci ini salah karena tidak terdapat atribut khusus pada ketiga subtype ini, maka mungkin bisa tidak disebut dengan subtype. Lanjut untuk penjelasan dari physical data modeling. Nah, berikut ini merupakan bentuk dari ERB yang dibuat pada sebelumnya, di mana subtype yang paling menonjol di sini, subtype yang tadi kita kerjakan ternyata membentuk ARCS pada physical data modeling ketika saya buat di data modeler. Jadi tapi pada penerapannya, pada pengertiannya kurang lebih sama, seperti ARCS dan subtype itu kurang lebih sama, tetapi yang membedakan tadi kalau ARCS nanti kebanyakan atribut pada subtype lebih banyak daripada atribut pada subtype-nya. Jadi untuk meringkas atau merapikannya, saya rapikan seperti ini agar tertampil bahwa ini bed cover, pakaian, dan selimut sebagai subtype, akan terlihatnya seperti subtype. Dan lanjut untuk relational database illustrate-nya. Di sini saya menggunakan SQL query dengan metode dash, dan di sini ada primary key tanggal, contohkan transaksi, di mana tabel transaksi ini tanggal masuk sebagai primary, maka di sini primary key-nya akan 1, dan ketika atributnya mandatory, maka null label-nya akan strip seperti pada tanggal masuk dan total. Sedangkan apabila opsional, maka akan centang pada null label-nya seperti tanggal selesai, tanggal kembali, dan catatan. Nah, kenapa di sini ada pelanggan ID, pegawai ID, dan jenis barang ID? Di sini yang muncul karena ada 3 entitas yang terhubung pada entitas transaksi, seperti pada gambar sebelumnya, di mana ada pelanggan, pegawai, dan
jenis barang, dan sedangkan ada garpu pada atau sisi many pada transaksi. Maka dari itu, UID pada setiap entitas yang terhubung dengan transaksi akan ditaruh pada entitas transaksi sebagai foreign key bahwa menunjukkan ada relasi pada ketiga entitas yang terhubung pada transaksi dalam bentuk physical datanya, maka akan sebagai foreign key di sini dan bisa sebagai unique key. Unique key-nya di sini ada pegawai karena bersifat opsional. Oke, lanjut kepada relational database tabel. Nah, untuk pelanggan ini nama entitas ini akan sebagai nama tabelnya seperti sebelumnya, di mana transaksi, nama entitas transaksi ini akan sebagai nama tabelnya yaitu transaksi. Di sini contohnya pelanggan, maka di sini akan sebagai nama tabelnya pelanggan. Di mana atribut ini akan berubah sebagai nama kolom dan row ini merupakan isi dari tabelnya, di mana ID 123 Alboycika merupakan isi dari tabel pelanggan. Untuk terminologi mapping and tabel short name, tarif ini, nama tarif akan bisa disingkat dalam physical data modelnya. Karena tarif ini bersifat satu kata, maka bisa disingkat sebagai TAF, di mana TAF ini berasal dari suku kata pertama tarif, A ini suku kata kedua dari tarif, dan F ini suku kata terakhir dari tarif, maka bisa disingkat sebagai TAF. Untuk key type-nya hanya satu, yaitu primary ternyata pada tarif, karena diatur dengan tanda pagar di sini, maka tanggal mulai di sini akan PK. Sedangkan tanggal akhir dan harga tidak terpagar, maka dari itu tidak perlu diisi. Untuk opsionalitasnya dapat dilihat pada sebelah ini, tanggal mulai dengan bintang dan harga bintang, maka dari itu bintang ini mandatory atau harus diisi nantinya. Dan lingkaran ini menandakan kalau dia bersifat opsional, tidak wajib untuk diisi. Maka tanggal mulai dan akhir mandatory, tanggal akhir opsional, harga mandatory. Lanjut untuk relationship mapping. Di sini saya contohkan relationship mapping dari one to many pegawai dan catatan gaji. Nah, seperti penjelasan yang sebelumnya, di mana ada sisi many di catatan gaji. Maka untuk menunjukkan relationship mappingnya, maka UID ini, UID-nya unique identifier dari pegawai akan ditaruh pada catatan gaji untuk menunjukkan ada relationship antara pegawai dan catatan gaji. Maka di sini ada FK. Maka PK di sini pegawai akan ditaruh ke catatan gaji, tabel catatan gaji sebagai FP atau foreign key untuk menunjukkan bahwa ada hubungan keterkaitan antara pegawai dengan catatan gaji. Untuk penerapannya dari relationship mapping ini, misal ada ID 1 dan 2, maka akan terhubung langsung dengan catatan gaji di sini. Misal gajinya untuk Bagus pada tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan 3 ternyata 2.800.000, ternyata ada peningkatan catatan gaji pada Bagus. Kalau mulai tanggal 4 ternyata dia ada peningkatan sebanyak 350.000. Seperti sama dengan Budi, dia baru mulai ada peningkatan pada bulan 6 tanggal 1 dengan gaji 2.800.000. Yang sebelumnya 2.500.000 sebelum bulan 6. Lanjut untuk penjelasan dari subtype mapping. Untuk penerapan dari subtype mapping sendiri, pada contohnya di supertype jenis barang dan subtype bed cover, yang di dalamnya adalah subtype bed cover, subtype pakaian, dan subtype selimut, di mana subtype pakaian juga memiliki relasi dengan entitas layanan cuci atau supertype layanan cuci. Kenapa implementasi dari subtype mapping punya saya ada single tabel? Ada dua syarat single tabel. Yang pertama, punya hubungan relasi dengan supertype. Relasi yang tersambung pada supertype lebih banyak
daripada relasi yang di dalam subtype. Dan slide kedua, atribut pada supertype lebih banyak daripada atribut pada subtype. Dilihat pada contoh gambar sebelumnya atau slide sebelumnya, yang terdapat relasi pada supertype jenis barang di sini ada dua, yaitu jenis barang dengan transaksi, jenis barang dengan tarif. Untuk gambar jelasnya nanti bisa dilihat pada video sebelumnya atau slide sebelumnya atau gambar yang saya terterakan. Dan sedangkan relasi yang tersambung dengan subtype hanya satu, yaitu pada pakaian dengan layanan cuci. Maka salah satu syarat subtype mappingnya sudah terpenuhi. Dan syarat kedua, atribut pada supertype lebih banyak daripada atribut pada subtype, di mana atribut pada supertype ada dua, yaitu ID dan nama. Sedangkan pada subtype, setiap subtype yang di sini terdapat satu atribut, bed cover 1, pakaian 1, dan ukuran 1. Maka syarat kedua terpenuhi. Maka dari itu, penerapan dari subtype mappingnya yaitu single tabel. Untuk penjelasan lebih pada pengisian datanya bisa dilihat pada slide berikutnya ini. Untuk mengetahui pengisian data, maka kita menggunakan seperti video sebelumnya, yaitu terminologi mappingnya, di mana terminologi mappingnya jenis barang akan sebagai nama tabelnya nanti, di mana bisa disingkat dengan JBG, karena terdapat dua suku kata, di mana J dari suku kata pertama dari kata pertama, B dari suku kata pertama kata kedua, dan G suku kata terakhir dari kata kedua. Kemudian key type-nya yang sebagai primary key-nya hanya ID pada jenis barang, dan nama atau JPG type-nya sebagai memiliki opsionalitas mandatori sama dengan ID-nya, yaitu wajib diisi. Sedangkan sebagai foreign key-nya hanyalah LCI ID atau yang tersambung pada subtype pakaian. Maka yang karena tersambung pada subtype, maka opsional yang sebelumnya di layanan cuci di sini sebagai mandatori akan berubah sebagai opsional atau wajib tidak wajib diisi, sama dengan atribut yang terdapat dalam subtype masing-masing, di mana di sini sebelumnya adalah mandatori, pakaian, berat, dan selimut, maka di sini akan bersifat sebagai opsional, karena pengisiannya bisa aja dalam satu transaksi beda-beda pengisiannya. Misal, pada ID yang pertama, bisa jadi BCR ukuran ini yang akan terisi besar, maka yang lain bisa aja tidak terisi ataupun terisi. Tapi pada contoh ini, ukurannya pada BCR atau bed cover besar, karena pilihan dari bed cover bisa kecil, ukuran bed cover kecil, bisa sedang, bisa besar. Tapi di sini pada ID 1 besar, maka pan beratnya di sini kosong contohnya, dan selimut ukurannya juga kosong. Nah, di sini karena LCID tersambung pada pakaian, maka juga kosong, karena pada pakaian berat ini isinya kosong, maka nama atau JPG type-nya akan menjadi bed cover karena yang terisi adalah BCR ukurannya. Lanjut pada ID kedua, ternyata BCR-nya kosong, yang terisi malah pakaiannya, beratnya, yaitu 5 kg, dimana selimut ukurannya juga kosong, maka LCID-nya akan terisi karena pakaian beratnya terisi, maka dari itu LCID-nya 2. 2 ini merujuk kepada nanti, misal di sini ID-nya 2 akan merujuk kepada subtype kedua, yaitu kering. Ternyata pakaian berat ini 5 kg dilayani oleh cuci kering, katakanlah seperti itu. Maka nama atau JPG type-nya akan sebagai pakaian. Ini juga berlaku untuk yang ID ketiga, misal selimut ukuran sedang, maka nama type-nya juga selimut. Sekian penjelasan dari tugas besar saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, mohon bantuannya atau pemberitahuannya, bisa komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.